Pemirsa, seorang pemancing di Temanggung, Jawa Tengah terjebak banjir saat memancing di Sungai Galeh. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Ahmad Dawam, pemancing warga desa Dalangan Kertek, Wonosobo ini panik saat terjebak banjir di Sungai Galeh, Parakan, Temanggung. Tim gabungan yang dapat laporan langsung berupaya mengevakuasi korban. Setelah 1 jam proses evakuasi dengan menggunakan tali, korban berhasil dibawa ke pinggir sungai. Sebelumnya korban sedang asik memancing di sungai bersama ketiga rekannya. Tiba-tiba sungai meluap, ia pun terlambat menyelamatkan diri. Tiba-tiba sudah banjir gitu, sudah banjir, sudah deras banget. Saya kalau mau balik ke atas nggak mungkin, karena pasti otomatis kena air banjir. Saya inisiatif cari tempat yang agak tinggi. Pihak BPBD mengimbau para pemancing untuk sementara tidak memancing di sungai, mengingat kondisi cuaca saat ini cukup ekstrim dan curah hujan tinggi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan kantor DPRD Indramayu. Mereka menuntut bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Dinas Pendidikan Indramayu. Sambil membawa atribut berupa spanduk dan poster, massa menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Massa berharap pemerintah setempat mengabulkan tuntutan tersebut demi kesejahteraan guru honorer yang telah bekerja bertahun-tahun, namun tak kunjung mendapat kejelasan status. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di ruas jalan menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman tersendat. Dan ternyata kami tidak ada kepastian. Kami hanya minta kepastian kepada pemangku kebijakan. Kami dituntaskan di anggaran 2025 ini tanpa terkecuali. Kalau berbicara anggaran tidak ada, kenapa DAU yang lain bisa dialihkan ke yang lain? Tidak dialihkan kepada kami. Setelah hampir 1 jam berorasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menemui peserta aksi dan berjanji akan membahas tuntutan mereka di dalam rapat. Insya Allah nanti terkait dengan apa yang disampaikan, kami akan paparkan nanti pada saat di Dewan, karena ini sudah agenda kami. Sementara itu saja. Jika tuntutan tidak dipenuhi, ribuan guru honorer mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ormas Pemuda Pancasila dan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu bentrok di Blora, Jawa Tengah. Akibat bentrokan, sejumlah anggota kedua ormas mengalami luka parah. Bentrok antara ormas terjadi di Blora, Jawa Tengah, antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP. Selain itu, sejumlah kendaraan baik roda 4 dan roda 2 milik Ormas Pemuda Pancasila hancur dirusak massa. Bentrok kedua ormas ini diduga dipicu aksi Ormas Pemuda Pancasila yang menggeruduk markas Ormas GRIP. Sindiran ini dari Kunduran. Untuk anggota GRIP diserang sama anggota PP. Akibat aksi tersebut, anggota kedua kubu memanas hingga mengakibatkan bentrokan di sejumlah lokasi. Bentrokan juga membuat sejumlah anggota kedua ormas mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pasukan TNI dari Batalion 410 Alugoro dan polisi menghalau Pemuda Pancasila serta menangkap oknum yang mengejar GRIP. Peristiwa tersebut sempat membuat macet arus lalu lintas di jalan tersebut. Akibat kericuhan, aparat TNI Polri yang mengamankan situasi yang akhirnya pasukan Orange tersebut bubar. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIP. Ormas Pemuda Pancasila ini tidak ingin ada Ormas GRIP yang dipimpin Hercules di Blora. Tidak hanya di Blora, pemirsa, bentrok kedua Ormas juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Pemuda Pancasila usus propos punya Puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIP di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen. Ketua DPC PP Blora Munaji menyampaikan tidak ingin ada Ormas GRIP di Blora karena tidak memiliki legalitas di Blora. Ia juga menganggap kehadiran GRIP di Blora tidak bersahabat dengan rakyat. Kalau mau kepengen menjadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau seperti itu. Ini Blora, bukan Timur-Timur. Buntut dari Ormas PP geruduk markas GRIP di Blora, ratusan pasukan Ormas GRIP dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendatangi Blora. Mereka akan melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Terkait dengan kejadian yang ada di Blora, kami selaku divisi hukum siap untuk mengawal sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Ini negara hukum, bukan sewana-wananya menang sendiri. Jadi kita semua ada aturannya. Jadi ini kita nanti akan datang ke Polres untuk bikin laporan. Kita akan laporkan dengan undang-undang ITE. GRIP melaporkan oknum Ketua DPC PP Blora ke Polres Blora atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ormas bentukan Hercules ini tidak terima dengan ucapan Ketua DPC PP Blora yang telah menolak kehadiran GRIP di Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Video amatir merekam bentrok antara organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Jalan BKR Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Akibat bentrokan ini, sejumlah kendaraan roda 4 yang diparkir di depan markas PP Jabar hancur. Kapolsek Regol, Kompol Heri Suryadi, mengatakan belum mengetahui motif bentrokan antar dua ormas ini. Kelompok ormas. Namun demikian, saat ini kita sudah terkendali kondusif, di mana kami Polsek Regol berikut Koramil Regol Lengkong mendapat BKO dari Polres Tabes mengamankan situasi. Meski sudah berangsur normal, petugas tetap disiagakan di lokasi kejadian. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai penggusuran lahan sengketa di Demak, Jawa Tengah. Keluarga nyaris bentrok dengan petugas. Penggusuran lahan sengketa di Desa Rejosari, Demak, Jawa Tengah ini berlangsung ricuh. Keluarga termohon terus berupaya menghalangi penggusuran hingga nyaris bentrok dengan petugas. Petugas pun terpaksa membawa satu persatu keluarga termohon keluar dari lokasi. 1 jam berselang, penggusuran berhasil dilakukan. 3 rumah yang menempati lahan sekitar seluas 796 meter persegi dirobohkan. Penggusuran dilakukan atas keputusan Pengadilan Perdata Mahkamah Agung yang memenangkan pihak pemohon. Penolakan dari waris-waris, dari ahli waris, Pak, semua. Emang gak setuju. Oh gitu. Ini selanjutnya gimana nanti, Mas? Ya ini selanjutnya ya emang pencegahan pembongkaran. Terus kalau bisa ditinjau ulang masalah yang dahulu, Pak. Jadi tahapannya sudah selesai semua. Tinggal eksekusi ini, Pak. Ya, jadi tahapannya sudah selesai semua. Akhirnya karena ini tidak mau keluar dari rumah, maka
ya ini dilaksanakan eksekusi. Sebenarnya sudah diberitahu sebelumnya? Sudah, semuanya sudah selesai. Pihak pemohon menyebut lahan yang disengketakan adalah tanah warisan dari kakeknya. Namun pihak termohon menyatakan upaya sertifikasi lahan tidak menyertakan tanda tangan anak dari kakek pemohon yang masih hidup. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.